setelah masa-masa pandemi itu memang terasa sulit bagi kami untuk berkembang, tapi alhamdulillah sejak dimulainya masa new normal, akhirnya kami mencoba untuk bangkit dari semua itu dan mencoba untuk selalu membuat inovasi-inovasi agar pengunjung bisa ramai datang kembali ke Pantai Ipos. Lombok Utara merupakan salah satu kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat. Setelah dihantam pandemi virus corona, pariwisata di Kabupaten Lombok Utara kini sudah berangsur pulih. Sektor yang menjadi penopang pendapatan asli daerah ini diupayakan semaksimal mungkin untuk kembali jalan. Pasalnya pariwisata cukup sentral, lantaran menjadi roda penggerak untuk sektor lainnya. Terkait dengan kondisi pariwisata di Lombok Utara pada saat ini memang belum sepenuhnya pulih, di mana sebelumnya tingkat kunjungan wisatawan kita pada tahun lalu perharinya adalah 1.800-an. Sedangkan pada saat ini baru mencapai hampir 500-an saja per harinya. Memiliki banyak destinasi melimpah, Lombok Utara tidak hanya melulu menjual eksotika Tiga Gili atau keindahan Gunung Rinjani. Tetapi destinasi yang ada di darat, khususnya di jantung ibu kota pun berangsur membaik. Ya, Pantai Ipos. Pantai yang terletak di Desa Medana, Kecamatan Tanjung ini mulai banyak didatangi wisatawan. Meski mayoritas adalah wisatawan lokal, namun hal ini cukup membantu perekonomian masyarakat. Dikatakan oleh Sekretaris Pokdarwis Sejahtera Dusun Karanganyar, Desa Medana, Burhanuddin, pihaknya terus berusaha membangkitkan kembali wisata Pantai Ipos dengan berbagai macam cara. Sebab masa pandemi diakui jadi cobaan berat, khususnya untuk para pedagang yang menempati 26 lapak di lokasi tersebut. Untuk kunjungan para wisata di Pantai Ipos ini, kami lihat sebelum masa pandemi memang sangat-sangat banyak sekali, karena dalam per bulan kami memantau para pengunjung di Pantai Ipos ini hampir dalam satu bulan itu mencapai 10 ribuan dalam per bulan, itu pun wisatawan lokal. Untuk wisatawan asing memang ada beberapa yang sudah berkunjung di tempat kami. Namun setelah pandemi ini pengunjung rupanya agak berkurang. Tetapi setelah adanya new normal telah dibuka oleh Bapak Bupati beberapa bulan yang lalu, sejak saat itu kami mulai mencoba untuk membuka kembali destinasi wisata kami yang sempat berapa bulan vakum tidak dibuka selama masa pandemi kemarin. Jadi sekarang kami di Pokdarwis Sejahtera ini bersama dengan anggota-anggota kelompok kami berusaha untuk membangkitkan kembali destinasi wisata kami dengan berbagai macam cara agar wisata kami kembali normal. Sinergi dengan pemerintah khususnya Disbudpar Lombok Utara dianggap sangat membantu operasional pengelolaan destinasi. Selain pengembangan limbah sampah, pihaknya tengah mengintervensi spot di laut untuk nantinya dijadikan objek snorkeling atau diving. Untuk inovasi kami ke depan, kami bersama dengan anggota Pokdarwis mencoba untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Untuk inovasi ke depan adalah untuk pengembangan limbah sampah, di mana sampah yang ada di Pantai Ipos ini banyak sekali. Kita lihat dari masing-masing lapak yang ada di Pantai Ipos ini yang jumlahnya 26 lapak. Kami mencoba melihat dari semua itu, mencoba untuk berinovasi untuk membangun sebuah wadah agar sampah-sampah ini bisa kami atasi
Salah satunya adalah membuat pengolahan sampah agar menjadi pupuk organik dan pupuk padat. Di samping itu, untuk sampah plastik kami mencoba juga untuk memberikan keterampilan kepada para pemilik KP dan anggota-anggota daripada Kodarwis ini agar bisa bermanfaat ke depannya. Dengan demikian, InPos tak hanya menawarkan keindahan alam atau kuliner saja, kendati hal lain juga dihadirkan di sini. Dukungan masyarakat yang terus mendorong Pokdarwis tidak lepas menjadi faktor penentu. Untuk keterlibatan daripada masyarakat kita di sini selama COVID ini, alhamdulillah mereka mampu untuk memberikan kami sumbangsih juga, baik pemikiran maupun materi juga. Akhirnya kami mencoba untuk daripada KP-KP ini memberikan pemahaman seperti itu, dan akhirnya alhamdulillah mereka merespon dengan baik, memberikan kami support berupa materi untuk kita sumbangkan bersama untuk membuat pengolahan ini. Di antaranya adalah mereka bersedia untuk memberikan kami sumbangan seperti untuk pembuatan daripada tabung komposter itu. Karena kedepannya kami dari Pokdarwis tidak hanya berinovasi di pantai ini saja, tetapi kedepannya kami akan mencoba untuk melibatkan daripada elemen masyarakat kedepannya untuk agar ikut nimbrung, ikut kerjasama dalam hal penuntasan daripada sampah ini. Disebutkan Burhan, masyarakat intens membantu baik dari sumbangsih pemikiran ataupun permodalan. Kami tidak mau istilahnya memberikan segala sesuatu itu hanya mengharapkan dari pemerintah, tetapi kami dari masyarakat sendiri berupaya untuk mandiri, untuk bisa berbuat sebisa mungkin sebelum kami meminta kepada pemerintah. Situasi serupa tidak hanya dirasakan oleh pengelola destinasi wisata di darat saja. Namun, pelaku wisata di pulau pun merasakan dampak meski tingkat kunjungan di Tiga Gili secara khusus belum ramai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Paling tidak, wisatawan sudah ada yang berdatangan. Pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Di mana ketika COVID itu kemarin sempat mengganggu sektor pariwisata, banyak dari pekerja-pekerja maupun pengusaha-pengusaha yang cukup merasakan dampak negatif dari COVID-19 ini. Nah, untuk melakukan peningkatan kunjungan, kami telah melakukan beberapa langkah promosi. Di antaranya kami akan melakukan beberapa event ya berkaitan dengan budaya, dan kita sebarkan melalui media-media streaming ataupun online untuk menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk mendapatkan kunjungan. Dinas terkait dalam hal ini tidak tinggal diam, promosi terus dilakukan, belum lagi sejumlah program yang berimplikasi untuk kemudahan pengusaha. Event budaya bakal diselenggarakan di pulau dengan harapan bisa menjadi sebuah wadah mempromosikan pariwisata daerah. Pihaknya menegaskan, secara umum Lombok Utara sudah aman dikunjungi, mengingat kasus COVID-19 di kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat ini sudah nol. Dan beberapa waktu lalu kita juga sudah melakukan semacam streaming event juga di Gili untuk menyampaikan pesan pada dunia bahwa tempat kita merupakan salah satu alternatif yang utama atau yang bagus untuk dikunjungi. Selain tempat atraksi alamnya yang bagus, budaya yang bagus, juga kami saat ini di Lombok Utara tidak terdapat kasus COVID atau dalam hal ini zero COVID. Ya, berbagai upaya sudah kami lakukan juga di tahun 2020 ini. Di antaranya melakukan revitalisasi tempat-tempat atau destinasi wisata dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Kami juga sudah melakukan upaya-upaya promosi, diantaranya
besok ini kita akan melaksanakan event Pekenan Dayan Gunung. Pekenan Dayan Gunung ya. Jadi Pekenan Dayan Gunung ini sebuah event yang nanti melibatkan beberapa stakeholder dan budayawan dengan konsep from nature to culture. Jadi di dalam event tersebut memuat promosi antara lain adalah keris, kemudian batu permata, kuliner, dan juga beberapa kesenian tradisional. Yang juga di dalam event itu juga kami lakukan penghijauan guna memulihkan kondisi alam, guna sustainable tourism, dan juga melakukan restorasi karang, terumbu karang di daerah Gili Matra. Berbicara tentang terumbu karang, Lombok Utara memiliki destinasi bahari yang sangat luar biasa yang patut dikunjungi dan tidak kalah menarik dengan tempat-tempat lain. Langkah-langkah dan usaha pemerintah daerah untuk membangkitkan pariwisata sejauh ini sudah membuahkan hasil. Tinggal bagaimana seluruh pihak terkait bersatu untuk terus bekerja sama dalam menjalankan aktivitas wisata pasca bencana pandemi virus. Semoga pertama COVID ini segera berlalu dan masyarakat bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yang kedua, kami sampaikan bahwa Lombok Utara sebuah destinasi yang perlu dijadikan satu tujuan ya, untuk berwisata sekaligus untuk memelihara kesehatan karena Lombok Utara sudah terbukti kasus COVID 0. Ya, mari kita berwisata ke Lombok Utara selain untuk menikmati alam, budaya, sekaligus kita memelihara kesehatan di Lombok Utara ini. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.